Serena terjun ke dalam laut dari ketinggian tebing di sisi pantai, disertai dengan derasnya hujan dan ombak yang kuat. Entah pikiran apa yang membuat ia terjun ke dalam sana. Jiwaku hilang dalam lautan. Lama-kelamaan, semakin dalam, semakin gelap. Dilihatnya hanya sedikit cahaya yang masuk. Rasanya sangat pengap dan dingin. Serena tidak menyesali tindakannya ini. Ia tidak berharap ada yang menolongnya. Namun di sisi lain, Serena melakukan hal ini, ia berharap supaya bisa terlahir kembali. Coba cari yang bener dong, gitu aja gak becus. Tugas kalian sebenarnya apa sih? Tenang dulu, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Merah. Namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan jarak dari sungai ke laut tidak jauh, kemungkinan Merah terbawa arus hingga ke laut. Salman dan teman-teman yang lain panik kehilangan Merah. Tidak ada yang tahu kemana hilangnya Merah. Awalnya mereka pergi ke sungai. Salman, Chico, dan sahabat Merah, Lily. Saat itu Merah dipaksa untuk masuk ke sungai. Tidak tahu alasan apa yang membuat Merah tidak mau berenang di sana. Tahu teman-temannya, Merah bukanlah orang yang penakut, melainkan orang pemberani. Bahkan, ia pernah menolong orang yang tenggelam di kolam sedalam 6 meter. Sini dong, cemen banget tim di pinggir, ucap Salman yang cekikikan. Sini Merah, kamu takut? Gak ada apa-apa kok, airnya gak dalam, lanjut Lily. Merah diam dan hanya tersenyum tipis sambil melihat air yang ada di depannya. Ia teringat dengan perkataan kakeknya yang melarang Merah untuk tidak pergi ke sungai. Tidak tahu alasan apa yang melarangnya untuk ke sungai. Sebenarnya, Merah sudah tidak tahan ingin menyusuli temannya untuk masuk ke sungai. Tapi perkataan kakeknya waktu itu masih terngiang-ngiang di kepala Merah. Karena penasaran, akhirnya Merah berenang bersama teman-temannya ke tengah-tengah sungai. Namun, perasaan Merah sangat buruk ketika melihat awan di langit mendung, angin bergemuruh, disertai petir dengan air sungai bergelombang. Menyadari hal itu, mereka pun bergegas untuk kembali ke darat. Namun, saat Merah hendak kembali bersama teman-temannya, tubuh Merah terdorong ke depan dengan air sungai yang sudah meluap disertai dengan arus air yang sangat kuat. Merah berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar suaranya. Teman-temannya sama sekali tidak sempat melihat ke belakang dan langsung pergi ke tempat yang aman. Merah berusaha untuk berenang ke tepian, namun berkali-kali mencoba, Merah tidak mampu melawan derasnya air. Akhirnya, Merah pasrah jika ia akan mati atau terbawa arus jauh dari tempat ini. Mungkin ini yang dimaksud kakeknya melarang Merah untuk tidak pergi ke sungai. Merah terbawa arus hingga ke laut disertai dengan ombak besar yang sangat menakutkan. Saat Merah akan tenggelam lebih jauh lagi ke dalam, datanglah seorang wanita yang menggunakan gaun putih dengan mata merahnya yang menyalang bagaikan elang menghampiri Merah. Merah setengah sadar. Ia melihat ada wanita yang menghampirinya sambil memakaikan liontin padanya. Kemudian, datanglah cahaya yang sangat terang dari liontin itu yang membuat Merah datang ke masa. Desir angin kencang di pesisir pantai dengan terik matahari yang membakar membuat aku tersadar sedang berada di mana. Aku merasakan sakit yang luar biasa di kepalaku. Berusaha untuk melihat sekitar dengan jelas dan mencoba bangkit, namun aku tak sanggup. Pasrah dengan keadaan saat ini. Bahkan berteriak pun aku tidak mampu. Aku harap akan ada yang menolongku. Merah, kamu udah sadar? Ucap lelaki sebaya dengan Merah. Saat ini, Merah berada di atas kasur yang sangat empuk. Tidak tahu siapa pemilik kamar ini dan siapa lelaki di hadapannya ini. Merah berusaha untuk membuka matanya pelan-pelan dan bangun dari tidurnya. Tetap saja, ia merasa pusing dan sakit badan. Akhirnya dirinya memutuskan untuk kembali tidur. Pasti kepala kamu masih sakit. Istirahat dulu aja. Lelaki itu pun pergi menyiapkan makanan untuk Merah. Sebenarnya, Merah sangat penasaran dengan lelaki itu dan mengapa dia bisa ada di tempat ini. Karena ia tidak ingin banyak berpikir,
Merah mengurungkan niatnya untuk bertanya-tanya. Tak lama lelaki itu datang sambil membawa sup dan air. Merah, aku bawa sup. Lebih baik makan dulu sedikit biar aku yang bantu. Ucap lelaki itu sambil membantu Merah duduk, kemudian menyuapi sup pada Merah dan membantunya minum. Rasanya setelah minum air itu, aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Ajaib, tubuhku yang terasa sakit pun sudah tidak sakit lagi. Begitu juga dengan kepalaku. Apa aku dehidrasi? Sepertinya tidak, karena aku terombang-ambing di air. Pastinya aku tidak sengaja telah minum banyak air. Warna airnya pun aneh. Memangnya ada ya warna air yang berwarna ungu kebiruan? Lebih baik aku tanyakan semua ini, apa yang telah terjadi. Kamu siapa? Ini di mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Ini juga air apa? Mengapa warnanya aneh dan memberi efek yang baik untuk aku? Tanya Merah sekaligus. Pelan-pelan dong nanyanya. Jadi gini, maaf sebelumnya aku lancang. Perkenalkan, nama aku Sean. Saat ini, kamu berada di sebuah gubuk dengan kasur besar yang sangat empuk. Kenapa kamu bisa di sini? Karena akulah yang menemukan kamu di pesisir pantai, seperti ikan pindang yang dijemur. Dan kamu tidak perlu khawatir. Selanjutnya, jika diceritakan dengan jelas, pastinya membutuhkan waktu yang lama dan mengganggu waktu istirahatmu. Lebih baik kamu kembali tidur. Ucapan saya benar, aku harus kembali beristirahat. Meskipun rasa penasaran ini sungguh mengganggu pikiranku, namun lebih baik aku urungkan niatku lagi untuk tidak bertanya. Lagi pula, aku masih mempunyai waktu untuk kembali bertanya. Merah kembali tidur ditemani oleh Sean, yang sedang duduk di atas kasurnya yang empuk. Hari semakin malam, semakin gelap pula cahaya dalam gubuk itu. Ternyata ketika sudah gelap gulita, menyalalah lampu yang terang, membuat Merah terbangun oleh silaunya sinar itu. Dilihatnya lampu itu ternyata bukanlah lampu pada umumnya, namun itu adalah cahaya dari kunang-kunang kecil di dalam sebuah wadah. Merah semakin penasaran dengan apa yang dilihatnya. Apa kamu lapar atau haus? Biar aku ambilkan sesuatu, ucap Sean sambil mengambil buah dan susu. Dalam hati Merah bertanya, memangnya sedari tadi dia duduk saja di sebelahku? Orang aneh. Kemudian, Sean mengupas kulit mangga dan pir untuk Merah. Nih, habiskan semuanya, jangan ada yang tersisa. Buah yang dikupas olehnya bukan 2 buah saja, namun ada 6 buah yang ia kupas. Ini terlalu banyak dan bisa membuat perut Merah kembung. Ini terlalu banyak, aku tidak bisa menghabiskan sendiri. Bantu aku untuk menghabiskan buah yang kamu kupas. Coba makan dulu. Kalau nggak habis, biar aku yang habisin. Tidak ingin banyak bicara. Kebetulan, setelah bangun tidur, saya Merah membutuhkan sesuatu yang manis untuk mengembalikan energinya. Merah makan semua buah itu dengan lahap. Tentunya, ia tidak bisa menghabiskan semuanya karena perutnya yang kekenyangan. Aku tidak sanggup lagi untuk menghabiskan buah itu. Saya cekikikan, lalu membantu Merah menghabiskan buah. Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu saat ini. Pasti penasaran kan dengan keanehan yang ada di sini? Merah mengangguk dan terus mendengarkan Sean. Lalu saya menceritakan semua kejadian yang dilihat dan dirasakan oleh Merah. Bahwa singkatnya aku ini teman kamu yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Aku masih tidak mengerti apa yang dikatakan Sean. Oh iya, aku juga penasaran. Kenapa kamu punya kasur yang sangat empuk dan besar ini nih? Kamu dapat dari mana? Tanya Merah. Ini bukanlah sembarang kasur. Aku nggak beli ataupun mencuri kasur ini. Jangan heran kalau kamu ada di sisi aku, karena akan ada keajaiban yang lainnya. Karena Merah masih penasaran dengan apa yang terjadi padanya, dia pun mencoba memahami apa yang diceritakan Sean. Kata Sean, mereka bersama-sama datang dari masanya ke masa depan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Katanya juga, Merah adalah reinkarnasi dari temannya yang hilang, dan
keajaiban dari air yang diminumnya, juga cahaya yang terang dari kunang-kunang merupakan sihir warisan dari zaman dahulu yang kekuatannya ada pada Sean. Dipikir-pikir lagi oleh Merah, kenapa mereka harus datang ke masa depan? Kenapa mereka tidak datang saja ke masa lampau dan menyelesaikan semua masalah? Dan kenapa juga harus Merah yang menyelesaikan masalah ini? Merah ingin melihat ada apa saja di dalam gubuk ini. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya terpukau, seperti sihir atau semacamnya. Yang dilihat Merah hanyalah kasur, kunang-kunang, perlengkapan masak, kaca besar yang ditutupi kain putih, satu meja dan 2 kursi yang sudah tua. Kok bisa cahaya kunang-kunang itu seterang lampu? Kunang-kunang itu adik perempuanku yang dikutuk oleh kakek kamu. Hah? Kakekku, pekik Merah. Ini semua ada hubungannya dengan kakekku. Apakah dulunya kakek seorang penyihir? Merah, ayo ikut aku. Merah dan Sean pergi keluar untuk melihat perubahan dunia di tahun 2040. Bukannya melihat perubahan yang semakin canggih, namun yang dilihatnya hanya pohon-pohon besar dan tinggi. Merah sadar kalau saat ini mereka sedang berada di tengah-tengah hutan. Setelah berjalan agak jauh, ini bukanlah hutan yang luas di pegunungan, melainkan mereka ada di tengah-tengah pulau. Untuk apa malam-malam ke sini? Di sini dingin. Lebih baik kita kembali ke dalam. Sean hanya diam menatap tebing yang sangat tinggi di pinggir pulau. Kami melihat ada 3 orang pria berbadan tinggi dan besar memakai pakaian serba hitam, kemudian membuang sebuah koper kuning ke laut. Tunggu di sini. Sebelum meninggalkan Merah, Sean memakaikan sweater pada Merah yang kedinginan. Sean pergi ke sisi tebing di seberang sana, kemudian melompat ke dalam laut untuk mengambil koper kuning yang dibuang itu. Untungnya, air laut malam ini lebih tenang, sehingga membuat Merah tidak terlalu khawatir melihat Sean berenang ke dalam. Merah menunggu agak lama untuk melihat Sean muncul. Hanya sedikit cahaya dari bulan yang menyinari laut itu. Tak lama, banyak kunang-kunang berdatangan dengan cahaya terang seperti lampu senter. Merah melihat Sean yang menyeret koper kuning itu. Kemudian Merah menghampiri Sean. Untuk apa kamu mengambil koper itu? Sean tidak menjawab. Dia sibuk mencari kode untuk membuka koper. Sangat lama untuk ia membuka koper kuning itu. Karena gemas, Merah pun membantunya untuk memecahkan kode. Dengan sekali percobaan, Merah bisa membuka kunci pada koper. Kenapa nggak dari tadi aja sih? Dengan cepat, Sean membuka koper dan melihat isinya. Merah terkejut saat melihat mayat Ciko terbungkus plastik bening besar. Ciko? Merah terkejut dan terjatuh ke tanah, melihat sahabatnya yang terpotong-potong berada di dalam koper. Ini baru permulaan, Merah. Kalau kamu ingin orang-orang yang kamu sayangi selamat, kamu harus menyelesaikan masalah yang belum diselesaikan oleh temanku dan kakekmu di masa lalu. Mulut Merah terasa keruh dan memukuli dadanya yang terasa sesak. Kenapa harus Merah yang menyelesaikan masalah orang lain? Semasa hidup Merah selalu saja merasa tidak tenang. Sehari saja Merah ingin merasakan rasanya bermalas-malasan di hotel bintang 5, namun tak sempat Merah lakukan, karena Merah tidak punya uang. Apa yang harus aku lakukan? Saat ini juga aku akan melakukannya, ucap Merah menahan tangis. Cari tahu apa yang telah diperbuat oleh temanku dan kakek kamu. Bagaimana caranya? Kamu bisa menggunakan kaca besar dan kasur sebagai transportasimu untuk pergi. Lalu, Merah lari menuju gubuk meninggalkan Sean yang sedang menutup koper. Saat tangan Sean akan mengambil koper tersebut hilang dalam sekejap menggunakan sihirnya. Saat Merah sudah sampai, dia kebingungan apa yang harus dilakukannya. Tak lama, Sean datang untuk membantu Merah, kemudian Sean mempetik jari dan gubuk itu berubah menjadi ruangan yang sangat gelap, menyisakan kasur dan cermin yang sangat besar. Cermin tersebut memancarkan aura hitam yang menarik Merah dalam sekejap masuk, dan kasur itu pun hilang ditarik ke dalam bersama dengan Merah.
Merah melihat kakeknya yang berkelahi adu kekuatan dengan penyihir wanita. Wanita itu mengatakan akan mengutuk 7 keturunan kakek, bahkan orang yang dekat dengan kakek mendapatkan sial setiap harinya. Jika tidak ingin itu terjadi, maka kakek harus membebaskan Sean dan Cory dari penjara. Namun, kakek tidak mau membebaskan mereka demi menghindari anak perempuannya dari kejahatan wanita itu dan anaknya. Saat wanita itu lengah, kakek cepat-cepat menyerang dengan kekuatannya sehingga membuat wanita tersebut sekarat. Kemudian, datanglah seorang wanita yang usianya sekitar 22 tahun menghampiri kakek. Wanita itu menyebut kakek dengan panggilan ayah. Ia membuat Merah bingung, kenapa wajahnya mirip dengan Merah. Mereka sama-sama memiliki mata yang merah, rambut panjang berwarna biru, kulit yang seperti salju, bibir yang merah, tapi dapat dibedakan dengan tahi lalat milik Merah, sedangkan wanita itu tidak memilikinya. Kakek menyebut wanita itu dengan nama Serena. Ketika Serena menghampiri Sean, kakek mengancam akan membuang Sean ke Laut Merah dan mengutuk Cory menjadi kunang-kunang. Serena tak menghiraukan perkataan ayahnya, lalu membuka kunci penjara itu dengan kekuatannya. Saat Serena membalik dan menghadap ayahnya, ia menyerang sang ayah dengan amarah yang tak terkendali. Dalam keadaan seperti itulah Sean dan adiknya kabur. Namun, dengan kesempatan kecil, ayah Serena masih sempat untuk merubah Cory menjadi kunang-kunang. Sean mengambil kunang-kunang tersebut, lalu mengumpulkan semua energi Sean untuk membantu Serena yang sibuk menyerang sang ayah. Dengan 2 orang lawan 1 saja tidak mudah mengalahkan ayah Serena. Akhirnya, Sean terkena sihir ayahnya dan Serena pun pingsan karena kelelahan. Namun, Serena meninggalkan sebuah liontin yang terjatuh di depan kaki Merah. Saat Merah akan mengambil liontin tersebut, ia teringat dengan liontin yang dipakainya. Ternyata memang sama dengan yang digunakannya. Di saat itulah ruangan berubah memperlihatkan Serena yang menangis di depan ayahnya sambil mengemis-ngemis untuk mengembalikan Sean. Namun sang ayah mengacuhkannya. Akhirnya Serena mengancam akan bunuh diri jika sang ayah tidak mengembalikan Sean yang entah berada di mana. Kemudian, Serena mengambil pisau yang diambil racun untuk mensayat urat nadinya. Hal itu langsung dicegah oleh ayahnya. Ia berjanji akan mengembalikan Sean kepada Serena. Alasan sang ayah tidak menyetujui hubungan Serena dan Sean karena keluarga laki tersebut berasal dari penyihir ilmu hitam. Lalu, ayah Serena mengambil buku tebal dan membaca sebuah mantra. Tak lama, datanglah Sean dari cermin besar dengan kondisi yang lemah dan sekarat. Saat Serena menghampiri Sean, dia tiba-tiba berubah menjadi serbuk abu. Serena kebingungan dan sangat terkejut melihat kekasihnya yang menghilang begitu saja menjadi abu dengan diterpa angin yang sangat kencang. Serena menangis terseduh-seduh, kemudian menghilang menggunakan kekuatannya entah kemana. Melihat anaknya yang tersiksa, sang ayah hanya bisa diam. Ada alasan lain selain keluarga laki itu merupakan pemilik ilmu hitam. Wanita itu pernah meracuni istrinya yang diperintahkan oleh ratu. Wanita itu juga pernah menculik Serena dan memfitnah ayah Serena. Lalu sang ayah dan Serena harus diasingkan dari kerajaan. Dahulu, ayah Serena adalah panglima perang ilmu merah yang membuat para penyihir ilmu hitam merasa tersaingi. Akhirnya, para penyihir penghasut ratu untuk membantu menurunkan jabatan panglima ilmu merah, hingga akhirnya mereka diasingkan ke pulau yang sangat jauh dari kerajaan. Harusnya Serena membenci wanita itu. Namun, saat Serena diculik, ia diiming-iming akan menjadi manusia biasa yang tidak mempunyai kekuatan dan ilmu merah dari ayahnya. Serena sudah lelah setiap harinya harus selalu mengasah kemampuan kekuatannya itu menjadi lebih kuat. Ia merasa sudah diperlakukan seperti hewan, bukan seperti anaknya sendiri. Alhasil, Serena selalu membantah dan melawan pada ayahnya. Padahal, sang ayah melakukan ini semua demi kebaikan Serena di masa depan. Kemudian, Serena jatuh cinta
pada lelaki tampan, anak dari seorang wanita penyihir ilmu hitam. Lelaki itu selalu mengabulkan segala permintaan Serena, bersikap sangat perhatian dan lemah lembut. Selama 5 tahun, Serena diculik, dan selama itu pula ia diperlakukan dengan sangat baik oleh ibunya Sean, kekasihnya, dan Cory. Alasan wanita itu menculik Serena untuk mengambil kemampuan kekuatan spesial yang dimiliki oleh Serena saja. Namun, ia mengurungkan niat jahatnya demi kebahagiaan Sean dan bersikap seperti ibunya yang menyayangi Serena. Dia belum mengetahui siapa yang telah meracuni ibunya sehingga Serena tidak merasa benci kepadanya. Karena Sean merasa kasihan dengan ayah Serena yang selalu mencarinya. Akhirnya Sean memujuk Serena untuk pulang dengan baik-baik agar Serena tidak salah paham dan membenci sang kekasih. Akhirnya Serena pulang. Hal itu diketahui oleh ayahnya dan ia pun memasang jebakan agar ibu dari Sean dan anak-anaknya tertangkap. Yang membawa Serena saat ini ada di ujung tebing dan melompat ke Laut Merah yang konon laut itu adalah pembuangan para mayat yang mati karena dibunuh, bunuh diri, atau tidak diketahui identitasnya. Saat Sean berubah menjadi abu, angin yang membawa abu itu masuk dalam liontin milik Serena. Saat Serena berharap ingin bereinkarnasi, kekasihnya itu pun ikut Serena kemanapun dia berada. Karena Serena sudah tidak tahan dengan masalah hidup yang ia hadapi, lebih baik ia melompat dan tidak menyesali semua perbuatannya. Namun, ia berharap bisa bereinkarnasi agar ayahnya tahu alasan Serena melompat saat ini. Merah pergi ke tahun 2005 yang memperlihatkan bayi di dalam keranjang terombang-ambing di Laut Merah. Bayi itu mengenakan kain merah dan mirip sekali dengan Merah saat ini. Ayah Serena tak sengaja melihat itu dan buru-buru membawanya ke dalam gubuk. Ayah Serena sekaligus kakek Merah merasa dijafu dengan kelahiran Serena saat itu, yang sangat mirip sekali dengan anaknya. Ayah Serena tidak ingin menganggap bayi itu sebagai anaknya, karena anak satu-satunya hanyalah Serena seorang. Jadi, ia hanya menganggap sebagai cucunya dan menamai Merah karena bayi itu ditemukan di Laut Merah dengan kain merah dan matanya yang merah. Seiring berjalannya waktu, kakek Merah memutuskan untuk pindah ke kota mencari suasana baru dengan gaya hidup yang baru yang tidak mengandalkan kekuatan dan hidup layaknya manusia biasa. Namun, saat hendak memasuki kota, mereka dikerubungi oleh banyaknya kunang-kunang. Dan salah satu kunang-kunang itu mengatakan bahwa Serena dan kekasihnya bereinkarnasi untuk menyelesaikan apa yang belum diselesaikan. Bahkan, kunang-kunang itu mengatakan jika Merah datang ke sungai yang dekat dengan Laut Merah, ia akan diambil jiwanya agar Serena bisa masuk ke dalam tubuh Merah. Itulah alasan kakeknya melarang Merah untuk tidak pergi ke sungai. Meskipun yang melakukan hal itu adalah Serena, kakek tidak ingin lagi kehilangan orang terdekatnya dan melupakan masa lalunya, sehingga membuat Serena terasa kecewa melihat sikap ayah yang dari atas sana. Akhirnya Serena membuat rencana untuk mengembalikan ibu Sean dan membantunya agar Merah datang ke sungai. Rencana Serena sangat mulus, membuat Merah tenggelam ke sungai melalui Lily yang merupakan sahabat Serena. Ibunya menjelma seolah-olah manusia biasa yang bersahabat dengan Merah. Saat berada di sungai, dengan waktu yang tepat, Lily mendorong Merah ke tengah sungai yang arus air sungai itu membawa Merah ke laut. Saat Serena menghampiri dan memakaikan kalung pada Merah, dia pikir akan langsung masuk ke dalam tubuh Merah. Namun nyatanya, ada kekuatan besar yang membuat Serena tidak bisa memasuki tubuhnya. Dan cahaya itu datang dari liontin yang diisi oleh abu dari Sean. Cahaya tersebut mengeluarkan kekuatan yang dikendalikan oleh Sean dan ikut membantu Serena agar mereka bisa bersama melalui Merah. Namun, karena kakek memiliki kutukan, jika keturunannya akan diberikan kesialan setiap harinya, termasuk orang yang dekat dengan sang kakek maupun Merah, kutukan tersebut tidak dapat dihindarkan.
Meskipun Merah tidak saudara dengan kakeknya, selama ini Seren menghalau kutukan tersebut menggunakan ilmu sihirnya, meskipun dapat membuat dirinya tersiksa. Saat Merah melihat sahabatnya itu Chiko yang meninggal mengenaskan, membuat Merah merasa bersalah dan takut jika itu terjadi pada kedua sahabatnya Salman dan Lily. Merah sudah tidak tahan untuk segera menyelesaikan semua masalah ini. Namun, tubuhnya tertarik kembali ke tahun 2040. Maaf Merah, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan untuk menyelesaikan semua masalah ini, ucap Seren yang frustasi. Kenapa? Aku tidak mau kehilangan orang yang aku sayangi. Apapun masalahnya, akan aku hadapi dan belajar menggunakan ilmu sihir yang aku miliki. Kutukan ibuku telah menewaskan banyak orang terdekatmu, bahkan kakekmu sendiri. Dan sepertinya ajalku sudah tiba. Merah melihat ke sekitar gubuk itu yang telah ditempati oleh Maya Chiko, Salman, bahkan kakeknya sendiri, dan Cory yang sudah berubah menjadi manusia biasa namun lemah tak berdaya. Aku bisa pergi ke masa lalu untuk mencegah hal itu terjadi. Biarkan aku menyelesaikan semua ini menggunakan semua energi yang aku miliki. Cukup Merah, semuanya sudah terlambat. Kemudian datanglah asap hitam yang menampakkan Ibu Sean dan Serena. Ibu Sean komit membaca mantra dan mengatakan kalau dirinya telah mencabut kutukan yang diberikan kepada kakek. Serena juga mengatakan kalau dirinya akan mengikhlaskan semua ini dan kembali kemana seharusnya dia berada. Serena sudah tidak menginginkan tubuh Merah lagi untuk bisa bersama dengan kekasihnya. Mengingat kalau Merah adalah reinkarnasi dari Serena, maka Merah senantiasa memberikan tubuhnya agar menjadi Serena seutuhnya. Akan tetapi, Serena tidak ingin jika Sean ikut bersamanya. Ini bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan yang diperbuat oleh Serena. Serena tidak ingin melibatkan kekasihnya lagi untuk menyelesaikan semua masalahnya. Karena telah banyak membantu Serena, ia menyuruh Sean untuk kembali ke tahun 2023 bersama Merah dan menjalani kehidupan baru bersama Merah. Semuanya akan kembali membaik di tahun 2023. Ibu saya berpesan untuk saling menjaga satu sama lain dan tidak mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada siapapun. Ibu Sean dan Serena menghilang dalam tebalnya kabut hitam yang menyelimuti mereka, dan semua orang yang ada di dalam gubuk itu kembali ke tahun 2023. Namun, dengan cerita yang baru. Saat Merah pergi ke sungai bersama Salman dan Chiko, Lily yang digantikan oleh Cory, dan dalam ingatan orang-orang saat ini, Lily tidak pernah ada, dan hanya ada Cory lah yang selalu menemani Merah. Kini, Merah dengan sahabatnya, sang kakek, dan Sean, kekasih Merah, hidup bahagia dan tidak pernah terjadi sesuatu hal yang sangat buruk dalam kehidupan mereka.